Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Baitul Akam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang ini kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Anak-anakku yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni budaya. Selamat mengikuti dengan saksama. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Contoh gambar fauna misalnya koala, penguin, bebek, kambing, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh gambar flora ada bunga tulip, pohon, bunga krisan, dan lain-lain. Sedangkan contoh gambar alam benda ada seperti t-shirt, sungai, gunung, persawahan, pantai, laut, dan lain-lain. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan, sedangkan fauna merupakan istilah lain dari hewan. Sedangkan benda alam merupakan istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang mempunyai ukuran, panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang mempunyai ruang. Secara garis besar, bentuk benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Adapun bentuk benda geometris antara lain kubus, silindris, kerucut, piramida, dan bola. Bentuk kubus contohnya ada lemari. Di sini Bapak tampilkan almari tempat penyimpanan buku-buku. Ada pula rak sepatu. Ini juga termasuk bentuk kubus atau kubistis. Sedangkan contoh bentuk silindris, di sini ada vas bunga, toples makanan.
Di sini guci-guci, cangkir, ini juga termasuk bentuk silindris. Bentuk non-geometris disebut juga bentuk bebas. Di sini contohnya lukisan bunga tulip. Ini juga bentuk bebas, lukisan bunga. Hewan-hewan juga termasuk bentuk bebas. Sekarang kita beralih ke bahan, alat, dan teknik menggambar. Bahan dalam menggambar diantaranya kertas gambar, pensil, cat, dan tinta. Sedangkan alat dalam menggambar ada kuas, palet, pena, dan lain-lain. Teknik menggambar. Yang pertama kita akan bahas teknik arsir. Teknik arsir dibedakan menjadi 4 macam. Ada arsir horizontal, ya mendatar, perhatikan. Ada arsir vertikal, ya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Arsir diagonal, ya menyamping 45 derajat. Satu lagi arsir silang horizontal dan vertikal, ya yang ke samping mendatar horizontal, yang tegak lurus vertikal. Yang kedua teknik Dussel, ya. Teknik Dussel itu seperti arsir, tetapi melebar. Jadi, alat tulis yang kita pakai dalam posisi rebah dan menghasilkan seperti ini. Ini namanya teknik Dussel. Yang ketiga, teknik pointillis atau unsur titik. Jadi, dalam menggambar teknik ini hanya menggunakan titik-titik saja, di mana semakin banyak titik-titik atau semakin rapat titik-titik yang kita berikan merupakan efek semakin gelap. Sedangkan yang efek terang dalam memberikan titik-titik kita semakin jarang. Ini lebih jelasnya, ya. Berikutnya teknik akuarel. Ya. Teknik akuarel ini menggunakan cat air, tetapi dalam pengencerannya lebih encer. Beda dengan teknik plakat nanti. Ya. Jadi kalau teknik akuarel, pewarnaan dengan cat air itu tipis atau encer dalam mencampurkannya dengan air. Sedangkan ya ini masih akuarel. Nah, sedangkan teknik plakat seperti teknik akuarel, tetapi dalam pencampurannya dengan air semakin kental, jadi menghasilkan seperti ini. Ada perbedaan dengan yang tadi ya. Ini agak terang, sedangkan plakat terlihat sangat tebal. Unsur-unsur gambar, ya kita langsung membahas unsur-unsur gambar. Ada 1 titik, 2 garis, 3 bidang, 4 bentuk, 5 warna, 6 tekstur, 7 gelap terang. Titik merupakan unsur seni rupa dengan bentuk yang paling sederhana.
Garis merupakan gabungan dari titik-titik, yaitu terbentuk dari jalinan titik yang memanjang. Sedangkan bidang terbangun dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung. Bentuk terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometri atau non-geometri. Sedangkan warna terbuat dari pigmen atau zat warna yang diambil dari alam. Warna dibedakan jadi 3, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Tekstur, keadaan permukaan suatu benda, baik kasar maupun halus. Sedangkan gelap terang, gambar atau lukisan akan tampak jelas apabila ada bagian yang gelap dan terang. Contoh sederhana, gambar vas bunga dengan gelap terang. Nah, di sini merupakan terang, yang di sini gelap. Jadi arah cahaya, maksud arah cahaya lukisan ini berasal dari kanan, ya, dari sini. Ini juga lebih terang lagi, lebih jelas, gelap terang dengan teknik arsir. Nah, ini berarti cahaya dari sini, dari arah sini. Jadi ini yang tidak terkena cahaya, arsiran semakin gelap. Ini contoh lukisan teknik akuarel dengan tetap memperhatikan unsur gelap terang. Prinsip-prinsip menggambar bentuk benda. Ada prinsip perspektif, adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Yang kedua, ya ini masih perspektif. Contohnya seperti ini. Jadi arah pandangnya dari sini. Ini arah pandangnya dari depan. Ya. Yang kedua, prinsip komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek. Ini ada contoh gambar dengan prinsip komposisi. Yang ketiga, proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya di sini, gelas dan mug air, perbandingannya jelas. Jadi gelas lebih kecil dari tempat air. Yang keempat, pencahayaan. Suatu objek atau benda akan tampak jika terkena cahaya. Suatu benda akan tampak terang jika terkena cahaya, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Ini contohnya jelas sekali ya. Prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda, atau langkah-langkah menggambar bentuk. Yang pertama, pengamatan. Kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Benda apa yang akan kita gambar nanti. Yang kedua, pembuatan sketsa. Setelah kita mengadakan pengamatan, lalu kita membuat sketsa gambar apa yang akan kita gambar nanti. Setelah membuat sketsa, yang ketiga, pencahayaan. Nah, kita atur, kita tentukan cahaya-cahaya mana yang akan terlihat terang. Seperti ini ya. Jadi gajah ini nanti di sini terlihat lebih terang. Sini. Ini juga teko ya. Setelah itu baru kita akan
melakukan pewarnaan. Nih. Setelah melakukan pewarnaan, ya, penyelesaian akhir. Dalam tahap akhir kita harus koreksi lagi apakah gambaran kita sudah tetap tepat, gelap terangnya, pewarnaannya, bayang-bayang apa sudah sesuai dengan arah cahaya, dan lain-lain. Nah, seperti ini contohnya. Anak-anak, dari pelajaran kali ini bisa kita simpulkan bahwa 1. Menggambar flora, fauna, dan benda alam adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Dengan kata lain, menggambar flora, fauna, dan benda alam sama halnya menggambar bentuk. 2. Bentuk benda geometris antara lain kubus, silindris, kerucut, piramida, dan bola. Bentuk-bentuk tersebut menjadi bentuk dasar benda. Yang ketiga, dalam karya seni rupa, bentuk dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas. 4. Media adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menggambar. 5. Teknik yang digunakan untuk menggambar bentuk antara lain teknik arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. 6. Unsur gambar mencakup titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. 7. Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam menggambar bentuk terdiri atas 4 prinsip, yaitu perspektif, komposisi, proporsi, dan pencahayaan. Sedangkan yang terakhir, langkah-langkah menggambar bentuk yaitu pengamatan, pembuatan sketsa, pencahayaan, gelap terang, pewarnaan, dan penyelesaian akhir. Demikian tadi anak-anak pembahasan seni budaya kelas 7 yang telah kita bersama-sama bahas. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran seni budaya kali ini. Sampai jumpa di pertemuan mendatang dengan materi yang lebih menarik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.